Ya sahabat Tiba Mukti, masih bersama saya Deluis dan masih bersama Ibu Rahma, ada Kak Nadia, ada Kak Elin juga di Forum Anak dalam program Ayo Belajar Rumah Pintar ya. Nah kalau tadi kita sudah membahas mengenai kegiatan-kegiatan yang ada di desa dan juga kecamatan ya Bu ya, yang mendukung dan juga mensupport rumah pintar dari Forum Anak ini. Nah di sini saya ada buku. Ini sahabat Tiba Mukti, buku Rumah Idola, Rumah Pintar Indonesia Layak Anak, dan ini hasil karya dari Ibu Rahma sendiri. Ya. Keren. Selama berapa tahun tadi Ibu untuk dari tahun 2018 sudah ada karya buku Rumpin Idola. Nah, di sini juga Ibu Rahmawati sudah banyak sekali prestasi ya Bu ya. Juara 2 nasional keberhasilan guru dan juga pembelajaran SMK tahun 2007. Juara 1 guru berprestasi SMK Kabupaten Bekasi, keren. Ada juga juara 1 guru berprestasi SMK Provinsi Jawa Barat. Juara 3 guru berprestasi SMK Nasional 2015, dan masih banyak lagi nih di sini Ibu Rahmawati. Dan Ibu ini bisa diceritakan buku yang Ibu buat ini mempelajari tentang apa nih Bu? Oh ya. Jadi buku itu adalah pengalaman saya selama 4 tahun mengembangkan rumah pintar. Di mana rumah pintar itu basisnya ada di PAUD atau di posyandu atau di pos-pos RW yang tidak terpakai, atau yang terpakai hanya tentatif, tidak setiap hari. Di tahun 2018 pengembangan rumah pintar itu lebih kepada pengembangan daur ulang sampah. Jadi pembelajaran keluarga. Di tahun 2019 kepada daur ulang ampas singkong. Ampas singkong bisa diolah jadi kanvas lukisan seperti kulit kambing. Itu saya bawa juara 2 nasional. Lalu kemarin saya di Rumah Pintar Cikedokan Anabella. Itu tentang seni dan budaya, itu binaan dari Yutaka Manufacturing Indonesia. Lalu di tahun 2020 Rumah Pintar Cibarusa untuk yang Forum Anak Cibarusa, dan di tahun 2021 ini Rumah Pintar Sukadami di bawah binaan Pak Camat dan Pak Kapus Puskesmas Sukadami, juga Rumah Pintar Sukaresmi. Ya, jadi ada 2 rumah pintar yang dikembangkan di Cikarang Selatan. Untuk yang selama 4 tahun pengembangan rumah pintar, kami juga berkolaborasi dengan beberapa perusahaan. Kebetulan di Cikarang Selatan itu kan daerah industri. Jadi kami mendapatkan beberapa perusahaan sahabat anak yang mendukung, mensupport kegiatan rumah pintar. Salah satunya untuk yang di Sukaresmi itu perusahaan Lipo. Sementara untuk yang di Sukadami perusahaan dari Egypt. Nah, ya, dan alhamdulillah perdana kami kemarin dilakukan di hari Sabtu. Kegiatannya membatik, mengikut sertakan 54 anak-anak yang ada di Desa Sukadami. Seperti ini ya, seperti itu. Dan ini kami disupport juga oleh sekolah luar biasa yang ada di Kabupaten Bekasi. Jadi sekolah luar biasa ini kami tidak menolak dari manapun. Ada yang dari Tambun, ada yang dari Cibitung, ada yang dari Serang Baru, ada yang mana mereka mau mengantarkan anaknya ke rumah pintar untuk belajar bersama. Itu sudah kebahagiaan. Jadi kami menerima siapapun dan ini bisa diterima oleh masyarakat yang anak yang berkebutuhan khusus. Dan insya Allah nanti ke depannya kami ingin melatih anak-anak berkebutuhan khusus untuk main angklung. Jadi angklung yang inklusi. Dan itu kami sudah kerjasama dengan perusahaan yang mau mensupport angklung tersebut. Artinya kami tidak bisa jalan sendiri tanpa disupport, tapi kami bisa berjalan bersinergi bersama beberapa kepentingan seperti perusahaan, pemerintah, kecamatan, puskesmas, itu untuk mendampingi, menjadi pendamping rumah pintar seperti itu. Intinya yang menjalankan adalah anak-anak. Jadi dari mereka, oleh mereka, untuk mereka, dan menggunakan fasilitas yang sudah ada sehingga tidak menjadi beban dari desa untuk menyediakan tempat. Bagi kami tempat itu nomor 2. Yang penting program jelas, ada niat, kemauan, insya Allah
Kalau sudah ada kemauan pasti jalan. Nah, itu itu dia ya. jadi tidak ada penghalang, nggak ada tempatnya, tapi pasti ada jalan. Ada ya, jalan yang dan penting kami ada niat, semangat kita. iya, artinya akhirnya pendopo yang kosong yang selama ini hanya dipakai untuk rapat RW, itu pun dipakai malam hari, siangnya kosong, akhirnya sekarang bermanfaat untuk anak-anak bermain. Betul. Inilah masa bermain mereka yang hilang karena pandemi. Jadi kami juga tetap menggunakan masker, jaga jarak, ya, tapi tetap melakukan 5M untuk mencegah pandemi, tapi kreativitas tetap berjalan. Dan ini di masa globalisasi ya, Bu ya, digital, pasti semua orang punya handphone dong, betul. Punya keinginan untuk males mau ngapa-ngapain, mending di rumah aja handphone. Cuman kan itu juga nggak baik juga ya, Bu ya. Iya, betul. Nah, gimana caranya Forum Anak ini mengajak anak-anak untuk lebih aktif di lapangan daripada harus di rumah? Ada program satu lagi kami lakukan di bulan Juni. Di bulan Juni Rumah Pintar. Kami akan menjadi penghubung anak-anak jalanan, anak-anak yang tidak mampu, anak-anak yang putus sekolah, untuk bisa bersekolah di SMA terbuka. Jadi kami sudah link ke Provinsi Jawa Barat. Jadi nanti di Kecamatan Cikarang Selatan akan dipakai pendoponya untuk anak-anak sekolah SMA terbuka. Jadi anak-anak dari Cikarang Selatan, dari semua kecamatan kita ajak, kita rangkul untuk tetap bisa bersekolah. Jadi anak pengamen, anak jalanan, anjal, terus anak-anak yang tidak mampu untuk melanjutkan sekolah, dia bisa tetap bersekolah dengan sistem modul. Jadi dia sistem modul, seminggu sekali ketemu di pendopo Cikarang Selatan, nanti didatangkan guru dari provinsi dan mendapatkan ijazah negeri. Ijazah negeri ya. Artinya SMA terbuka ini akan kami jadikan program Rumah Pintar dan Forum Anak sebagai penjembatani anak-anak untuk bisa bersekolah. Tetap tidak ada alasan tidak sekolah di zaman sekarang ya. Iya, betul. Artinya mungkin mereka ada kegiatan di rumah karena harus membantu orang tuanya, tapi mereka tetap bersekolah di hari libur dengan sistem SMA terbuka. Dan ini kita akan jajakin dan alhamdulillah disupport oleh Pak Camat, bahkan Pak Camat Cikarang Selatan, Pak Haji Agus Dahlan, silakan pendoponya dipakai untuk belajar gitu ya. Artinya memberi kesempatan untuk anak-anak tetap bersekolah ya. Alhamdulillah direspon oleh Provinsi Jawa Barat, dan anak-anak kami kan kita punya dua moto, pelopor dan pelapor. Pelopor mereka adalah pelopor. Pelopor menjadi anak-anak yang berjiwa semangat berkreatif ya, dengan adanya Rumah Pintar. Pelapor melaporkan ada anak-anak yang tidak sekolah, dilaporkan ke kami, lalu kami jembatani untuk masuk ke SMA terbuka. Dengan bantuan dengan bantuan dari Provinsi Jawa Barat. Kalau SMA itu kan linknya ke provinsi langsung. Dan dari provinsi juga terbuka, sangat antusias dengan program kami, sehingga bagi masyarakat yang SMP yang tidak bisa lanjut ke SMA, lalu untuk anak-anak jalanan yang tidak bisa sekolah lagi, untuk anak-anak yang di pinggir kali yang tidak punya tempat tinggal yang mapan yang bagus ya, atau yang layak bisa bersekolah di SMA terbuka di Forum Anak Cikarang Selatan. Insya Allah Juni pendaftarannya. September sudah mulai kita lakukan SMA terbuka. Ini juga informasi untuk seluruh masyarakat di Kabupaten Bekasi ya. Terlebih di zaman sekarang ini tentunya kita harus punya pendidikan ya, Bu ya. Betul. Tidak ada alasan apapun. Contohnya seperti Nadia, meskipun ia berkebutuhan khusus, tapi semangat belajar, semangat dalam bersosialisasinya sangat tinggi, berkaryanya juga. Jadi harus kita dukung, terlebih kepada anak-anak yang lain yang tidak sekolah, yang hanya bermain, atau mungkin mereka ingin sekolah tapi tidak mampu gitu ya, Bu ya. Jadi di Forum Anak di Rumah Pintar ini mengajak masyarakat untuk ayo bergabung ke Forum Anak di Rumah Pintar yang ada di
kantor Kecamatan Cikarang Selatan yang didukung langsung oleh Bapak Camat Agus Dahlan. Dan kita juga sangat berterima kasih kepada beliau ya Bu ya, sudah memberikan kesempatan, waktu dan ruang juga untuk anak-anak, apalagi ini ada yang berkebutuhan khusus yang harus benar-benar kita rangkul, tidak membedakan satu sama lain karena derajatnya sama ya Bu ya. Dan juga tanggung jawab mereka juga ingin cerdas juga sama seperti kita ya. Dan mungkin ada yang Ibu tambahkan lagi Bu untuk kedepannya kegiatan yang akan dijalani untuk ke depan? Kegiatan kami juga disupport oleh Puskesmas. Salah satunya Puskesmas Sukadami. Mereka punya program untuk posyandu remaja dan anak-anak yang berkebutuhan khusus ini juga akan dibina oleh Puskesmas Sukadami. Jadi kami memang tidak berjalan sendiri, kami bersinergi untuk kesehatan anak-anak. Kesehatannya terutama juga. kesehatan anak-anak remaja putri. Jadi jangan sampai terjadi anemia, jangan sampai terjadi ketidaktahuan tentang reproduksi, ilmu reproduksi sampai pernikahan di luar nikah. Itu kan kita antisipasi ya. Jadi program Rumah Pintar ini sebetulnya program untuk persiapan remaja putri untuk yang akan datang ya, dengan lebih sejahtera dengan baik, lebih mempersiapkan dari sekarang dan itu kami disupport oleh Puskesmas Sukadami. Jadi memang program-program karena kita kan tidak punya keterbatasan ilmu ya, keterbatasan kemampuan, kami link-link. Jadi saling berbagi, saling mendukung ya. Jadi ketika kami butuh dana, anggaran, maka dari perusahaan sahabat anaklah mensupport kami. PT Ejip kemarin sudah mensupport untuk kegiatan Rumah Pintar. Dan insya Allah nanti posyandu remaja pun juga akan disupport. Karena kami juga tidak bisa jalan tanpa anggaran ya. Tapi alhamdulillah support sahabat anak ini sangat besar untuk langkah-langkah mereka. Dan insya Allah mereka akan berwirausaha. Amin. Kemarin kita udah buat pules ya, puding pules nanti kakak ceritakan. Ini yang akan dibawa oleh ke nasional bahwa anak-anak punya punya cara pencegah stunting dengan hasil lele di perumahan yang mereka adakan. Silakan Kak. Mungkin bisa dijelaskan Kak Elin seperti apa pules itu biar sahabat Mbak Muti di rumah juga tahu ya. Jadi Rumah Pintar di Sukadami itu anak-anak remajanya kerjasama sama ibu-ibu posyandu, posyandu dan masyarakat sekitar. Jadi kita yang anak-anak remaja itu diajak sama ibu-ibu posyandu membuat program pencegahan stunting dengan membuat makanan yang dikonsumsi buat anak-anak, tapi itu bergizi gitu, bergizi tinggi ya, apalagi lele ya Bu ya. Bagus banget untuk anak-anak makan lele kan nggak mau. Iya kan suka nggak mau kalau mereka tahu ya, padahal itu juga gizinya banyak, tapi punya trik tersendiri sepertinya. Iya, tapi punya trik tersendiri biar anak-anak tetap makan makanan yang bergizi tapi dengan cara yang berbeda gitu loh. Nah, jadi kita ngebuat pules itu puding lele sehat. Puding lele sehat. Iya. Itu gimana tuh? Saya juga penasaran. Jadi kita ngebuat puding tapi dengan bahannya ada bahan campur, ada lelenya di situ. Nah, jadi lelenya dikemas dengan kemasan puding itu. Jadi puding jadi gimana itu? Seperti agar apa? Tetap agar puding. Tapi dicampur sama daging lele. Ekstra lele gitu. Iya. Lelenya diapain gitu Bu? Lelenya itu difilet. Oh difilet. Terus rasanya kayak gimana tuh? Rasanya lebih ke puding sih. Jadi lelenya ditutupin sama rasa puding itu, sama bubuk puding itu. Jadi anak tidak tahu. Jadi anak itu nggak tahu. Tipu-tipu juga ya. Iya. Biar si anak ini doyan, padahal di situ kita kasih lele. Iya. Padahal di situ ada gizinya. Cetak ikan ya, jadi menari gitu. Oh ini kreatif banget. Ini idenya dari mana tuh biar bisa anak-anak suka? Karena kan puding anak-anak juga rata-rata hampir semua suka ya. Hampir semua suka. Itu makanya itu kita kerja sama ibu-ibu posyandu sama masyarakat sekitar. Jadi lelenya kita ambil dari pembudidayaan masyarakat sekitar yang dibudidaya sendiri sama masyarakat sekitar. Terus diolah sama ibu-ibu posyandu dan remaja-remaja di Rumah Pintar. Berarti ini hebat-hebat sekali ibu-ibu di posyandu dan juga ternyata kakak juga bisa mengajak anak-anak yang lain untuk bergabung untuk membuat kreasi dari lele sehingga menjadi puding gitu ya. Nah kalau kita masak sendiri gimana jadinya itu ya? Jadi intinya gini, mereka kan insya Allah akan jadi calon ibu. Amin. Jadi kan mereka punya program untuk mempersiapkan bagaimana
menyiapkan menu sehat, mencegah stunting untuk adik-adiknya. Oke. Nah, kalau dikasih lele aja, adik-adiknya kan nggak ada yang mau makan Iya, ya, nggak nggak mau mau, nggak makan. suka. Makanya lele itu dikemas dalam bentuk puding. Puding. Jadi si anak ketika makan puding, dia tidak tahu kalau di dalamnya Dia tidak itu akan menyangka ada bahwa lele. ada gitu. lele. Agak merasa ini mah puding gitu ya. Ya Nah, itu. selain puding apa lagi yang berbahan lele atau mungkin makanan yang lain? Ada bonlesun. Bonlesun itu abon lele pencegah stunting. Bonlesun. Jadi Iya. abon lele juga. Iya. Itu seperti apa pembuatannya? Sama aja dibuat juga dari daging lele, cuman dikemasnya dibuat abon ya. Iya, Dan itu juga berhasil ternyata. berhasil. Berhasil. Terus selain puding dan juga abon, Ada Tenglesun. tenglesun. tenglesun apa tuh? Tengkleng. Iya. Teng-teng. Teng-teng. permen Teng-teng. teng-teng. Yang dari kacang. Heeh. Nah, teng-teng. Hmm. Le itu lele. Lele. Sun itu Pencegah sehat, stunting. pencegah stunting. Wow. ini harus diperlihatkan nih biar sahabat Ibu Mukti tahu ya. Sayangnya kita nggak bawa barang. Iya, jadi Adanya di Facebook. jadi kita berpikir sendiri seperti apa gitu bentuknya. Jadi kalau abon sudah pasti tahu, ya. Tahu. Kalau abon itu kan biasanya dari daging, ya. Iya. Tapi ini dari lele. Dari lele. Ya. Terus kalau tenglesun itu adalah permen teng-teng, tetapi dikasih tambahan ikan lele. Jadi rasanya gurih-gurih krisek gitu. Iya, geri-geri gitu yang Asam penting manis. sehat ya. Anak-anak tidak tahu, tidak perlu tahu. Iya, Ya. itu. Cukup anak-anak sehat gitu ya. Artinya menu-menu yang disukain anak kita inovasikan dengan bahan lele sehingga stunting itu pencegahannya akan lebih bagus seperti itu. Dan itu kreasi anak-anak juga, anak-anak rumah pintar. Artinya rumah pintar itu wadah di mana anak-anak itu mendapatkan kesempatan belajar. Ayo belajar. Ayo Apalagi belajar. program di Wibawa Mukti kan Ayo ayo, belajar. belajar ya. Kalau ayo belajar pandemi pasti kan males ya. Males. Nah, sekarang diajaklah ke rumah pintar bersama Lihat ya, langsung seperti itu. ya. Ya. Apalagi kalau nggak pandemi ini seperti Iya. apa kayaknya seru ya Bu ya. Seru sekali ya. Apalagi anak-anak kan sudah libur sekolah, mainnya juga kadang nggak jelas, kadang Iya. males ngerjain Iya. tugas. Jadi Iya. ada program rumah pintar ini sangat bermanfaat untuk anak-anak yang lain, khususnya di masa pandemi ini. Tapi tetap protokol kesehatannya dijaga Tetap, ya Bu ya. tetap, ya. Karena kita bikin 2 shift. Hmm. Jadi shift pertama itu jam 9 sampai jam 12. Shift kedua jam 1 sampai jam 3. Oke, jadi dibagi waktunya. Jadi semua anak punya kesempatan untuk belajar, bermain, dan yang mengajari mereka sendiri. Mereka sendiri. Jadi seperti- bareng-bareng aja gitu ya, saling mengajari. Iya, jadi yang sesi pertama mereka udah dapat ya dari mentor. Mentor itu kita kayak kemarin kita ajak 3 orang siswa latihan dulu membatik di Geraha Bunda belajar batik. Setelah itu mereka ngajarin adik-adiknya, Adik-adiknya. teman-temannya. Nah, teman-temannya yang sesi pertama ngajarin yang sesi Gantian kedua lagi, gitu, oke. yang jam 3, jam 1 yang terbaik ngajarin. Jadi mereka belajarnya sistem mentor begitu. Kalau kita yang ngajarin kan kesannya jadi kayak sekolah. Iya, Nah, tapi kalau teman-teman yang ngajarin itu Nggak luar canggung biasa, ya, beda. Jadi sambil bercanda. Iya, sambil bercanda, sambil bermain. Mungkin itulah waktu luang mereka yang hilang, ketemu lagi. Waktu luang belajar, waktu luang bermain, itu kita akomodir di rumah pintar seperti itu. Oke, ini jadi harus benar-benar didukung banget nih ya. Ini programnya sangat luar biasa. Terlebih katanya ini nanti ada membantu teman-teman kita, saudara-saudara kita yang Iya. terkena bencana banjir Iya. ya. Nah, seperti apa sih Bu kegiatan nanti? Kegiatan kita untuk yang itu bagian dari forum anak seluruhnya. Salah satunya juga Cikarang Selatan. Itu kita ada 11 forum anak. Tambun Selatan, Cikarang Selatan, Cibitung, Cikarang Utara, Cibarusa, lalu Tambun Utara, Tambelam, Sukatani, dan satu lagi di Cikarang Utara, ada 9. Nah, mereka bergabung membuat kegiatan bersama Ikatan Dokter Indonesia untuk melakukan trauma healing,
memberikan kepercayaan diri kepada anak-anak yang terkena banjir. Dampak banjir. Jadi nanti mereka menghibur adik-adiknya, menyanyi, melakukan kegiatan yang membuat mereka traumanya hilang. Jadi bisa membantu mental mereka Iya, untuk terus seperti menjalankan itu. hidup Itu kita ya. insya Allah lakukan di hari Sabtu besok. Hari Sabtu besok. Di daerah Kebayuran. Insya Dan Allah. fokus utama ke daerah Kebayuran dulu. Karena paling parah daerah sana ya. antara itu ya. Jadi kita ingin berbagilah, meskipun yang kita bagi itu adalah ilmu. Ya, kita juga mencari dana untuk kebutuhan mungkin ada sesuatu yang mereka hilang gitu, bawa banjir ya gitu ya. Jadi bisa mengobati mereka lah ya. Ya, seperti itu. Supaya mereka tidak bersedih dan tetap ternyata terhibur. masih ada yang peduli loh Ya, sama kita betul. gitu. Sebetulnya ini pembelajaran juga buat anak-anak untuk berbagi secara langsung. Mereka mencari sendiri, mereka melakukan kegiatan dan mereka memberikan sharing untuk adik-adiknya. Satu pembelajaran yang mungkin mereka tidak dapatkan dimanapun kalau tidak di forum anak. Seperti itu. Ya, oke, Ibu nih waktunya udah ini, tapi sebenarnya kita masih pengen ngobrol lama ya. Apalagi di sini ada anak-anak yang sangat luar biasa membantu masyarakat, kemudian teman-teman sekitar, adik-adiknya untuk ayo sekolah. Ya. Walaupun kita hanya belajar di rumah ya, memanfaatkan waktu, tempat dengan aktivitas-aktivitas yang positif. Nah, mungkin ada yang Ibu sampaikan kepada masyarakat kalau misalkan ada dari kecamatan mana ingin bergabung, nah itu bisa menghubungi siapa, Bu? Untuk rumah pintar. Oke, rumah pintar. Untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Bekasi, untuk rumah pintar itu sebetulnya bisa didirikan dimanapun, siapapun, yang penting ada kemauan dari anak-anak yang berada di kecamatan masing-masing. Insya Allah sudah ada 12 kecamatan yang terbentuk forum anaknya, sehingga bisa melakukan aktivitas pembentukan rumah pintar di desanya masing-masing. Mohon disupport kepala desa, masyarakat, RT RW, karena tanpa support tidak akan jalan. Tuh. Yang kedua, untuk kakak-kakak yang hebat, tetap semangat. Belajar tidak hanya di sekolah, belajar itu di masyarakat. Di masyarakat yang belajar paling di banyak masyarakat itu salah satunya kakak aktif di rumah pintar, bagian dari masyarakat, di mana kakak turun langsung, kakak menghadapi masalah, kakak mencarikan solusinya, kakak memberikan ilmu yang kakak punya, kakak sharing ke teman-teman kakak. Itu adalah pembelajaran yang utama. Jadi tetap semangat, tetap lakukan kegiatan aktivitas yang bermanfaat, ajak teman-temannya untuk bergabung di rumah pintar. Kalaupun ada kendala silakan, kita juga masih di bawah binaan Pak Camat masing-masing. Insya Allah Pak Camat akan membantu mencarikan solusinya. Dan yang utama, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kabupaten Bekasi akan mensupport kegiatan-kegiatan kakak, karena ini adalah kegiatan untuk mewujudkan kecamatan layak anak, kabupaten layak anak. Jadi tetap semangat ya. Nah, mungkin dari Kak Elin ada yang ingin disampaikan kepada anak-anak ataupun adik-adik di luar sana. Ayo jangan malu, jangan malas. Apalagi di masa pandemi ini kita banyak membuang waktu dengan hal-hal yang mungkin enggak berguna gitu ya. Mungkin ada yang disampaikan, silakan Kak Elin. Jadi buat teman-teman di rumah yang mau ikut gabung ke rumah pintar, yang mau punya kegiatan, yang bosen di rumah, bisa ikut aja gabung sama teman-temannya, ajak teman-temannya kumpul. Kita bisa bermain, bisa belajar, yang punya buku-buku mungkin bisa dibaca bareng-bareng, terus bisa bermain juga. Jadi kita nggak ada rasa bosan, nggak ada rasa jenuh, jadi pikiran juga nggak stres. Oke, dan juga banyak sekali hal-hal yang lain ya, seperti tadi seperti membatik, kemudian main angklung dan lain sebagainya, menari ya Bu ya. Dan itu juga bisa dimanfaatkan di forum anak di rumah pintar. Nah, kalau untuk Nadia bisa menyampaikan ke teman-teman, jangan patah semangat, jangan bersedih dengan segala keterbatasan, kita harus semangat. Mungkin seperti apa? Semangat. Jangan sedih. Jangan sedih. Tetap semangat. Semangat. Menjalani hari-hari dengan belajar. Contoh Nadia selalu semangat, selalu senyum, ceria.
untuk menjalani hari-hari, apalagi ada orang-orang yang sangat menyayangi Nadia di sini. Ada Ibu Rahma, ada Kak Elin membantu Nadia juga ya. Oke, untuk masyarakat juga di sini kita sangat apresiasi untuk Ibu Rahma dan juga kakak-kakak di sini yang sudah hadir dan menjelaskan tentang apa itu Forum Anak dan juga Rumah Pintar yang selama ini sudah berdiri hampir, kalau Rumah Pintar itu baru kemarin Ini Februari. baru Februari, tapi ini sudah banyak sekali program dan kegiatan ya Bu ya, luar biasa sekali. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh buat kita semua di desa maupun kecamatan yang lain untuk bergabung, mendukung, mensupport, apalagi kita di kawasan industri harus juga berpartisipasi mendukung rumah anak ini dan juga pemerintah daerah tentunya ya Bu ya. Dan terima kasih sudah hadir di sini, sudah ngobrol bareng, senang banget. Insya Allah kita akan ketemu lagi. Dan tetap semangat terus menjalankan tugas-tugasnya di masa pandemi ya. Iya. Terima kasih untuk Kak Elin, untuk Nadia, terima kasih. Cantik, ada Ibu Rahma, terima kasih. Mudah-mudahan Ibu diberi kesehatan, Amin. kemudian kesabaran juga. Amin. Dan mudah-mudahan ini banyak yang support, yang bantu juga ya. Senang nggak? Senang. Senang ya, semangat terus. Dan terima kasih untuk sahabat Iba Mukti. Nanti kita akan berbincang lagi ya Bu ya dari lain kesempatan. Dan mudah-mudahan kegiatan ini dan juga program-program yang Ibu jalankan bisa menambah wawasan kita semua, membantu adik-adik kita, masyarakat, terutama untuk para orang tua juga ya Bu ya. Ini juga harus memahami bahwa di masa pandemi ini banyak anak-anak yang memanfaatkan waktunya hanya di handphone. Tapi bagaimana kita sebagai orang tua mengajak untuk anak-anak, ayo kita dukung dan kita bergabung di Forum Anak, banyak hal yang lebih bermanfaat lagi selain handphone ya di masa pandemi ini tentunya. Dan kita selalu menjaga kesehatan, protokol kesehatan dimanapun kita berada, dan mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik buat anak-anak yang kebutuhan khusus, kemudian yang normal juga sama merangkul adik-adiknya ya Kak ya. Jangan capek, jangan ngeluh, karena tugasnya berat loh. Ini untuk mengajak anak-anak untuk memanfaatkan waktu di masa pandemi dan juga berbaur dengan orang-orang sekitar. Ini luar biasa banget, bisa gabung sama ibu-ibu juga ternyata ya. Luar biasa sekali. Baik sahabat Iba Mukti, nanti kita akan jumpa lagi di program yang berbeda tentunya di Iba Mukti TV. Saya Deluis dan juga segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.